Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Hadratal muhtarami, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, sesepuh, sepuh, hadirin wal hadirat, jamaah masjid rahimakumullah. Pertama, puji serta rasa syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini bertepatan dengan malam pertama di bulan yang sangat istimewa, bulan yang sangat agung, yakni bulan Rajab. Alhamdulillah Allah berikan kenikmatan berupa kesehatan dan umur sehingga bisa kita bersama-sama hadir duduk di majlis melaksanakan sholat Jumat, dan sebentar lagi kita akan mengikuti rangkaian acara dalam rangka nguri-nguri menghidupi malam pertama di bulan Rajab ini. Shalawat ma'assalam semoga tetap kita haturkan dan juga kita baginda Rasulullah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para rawuh, rangkaian acara malam ini pertama pembukaan dilanjutkan laturan zikir dan munajat doa, disusul nanti pemaparan atau uraian mutiara ilmu dan hikmah tentang keistimewaan dan keagungan bulan Rajab. Jadi apa arti makna bulan Rajab, apa saja kandungan keistimewaan di dalamnya, dan sekaligus amaliyah apa saja yang dianjurkan untuk kita amalkan selama bulan ini. Setelah pemaparan uraian disampaikan, nanti disusul prosesi berjamaah sholat isya. Selesai sholat isya dan doa, seluruh jamaah kami aturkan untuk nanti menikmati hidangan berupa sego lengseran atau nasi lengser yang jamaah putra bisa nanti langsung keluar kita siapkan di serambi selatan masjid, dan yang putri di serambi utara. Kami harapkan panjenengan semua bisa ikut tuntas dari awal acara ini hingga selesai menikmati hidangan yang ada. Mudah-mudahan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin para rawuh, kita buka bersama majlis ini membaca Al-Quran suratul Fatihah. Sekali lagi mudah-mudahan Allah ridho, Allah berkah untuk kita semua. Ala husnin niyyah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khassah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Matur nuwun. Langsung rangkaian acara hingga selesai nanti kami serahkan penuh kepada Mukarram Bapak Kiai Haji Mutlaq Atim untuk memandu acara ini. Waktu kami aturkan semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim ila akhir ayat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-qail Rajabu syahrullahi wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati rawahu ad-Dailami wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para bapak, para ibu, para saudara, puji syukur kita haturkan dan kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas nikmat-nikmat ingkang dipun paringaken dhateng kula lan panjenengan sedaya, terutama nikmat iman, umur, kesehatan, saha selatan. Dalu niki kula lan panjenengan sedaya sawiyane rawuh datang dalam rangka menyongsong datangnya bulan yang mulia, datangnya bulan yang suci, datangnya bulan yang istimewa, inggih menika bulan Rajab. Mudah-mudahan hadir kula lan panjenengan sedaya dalam pertemuan malam ini menjadi tambahan amal ibadah ingkang betul barokah, ingkang betul manfaat kangge kula lan panjenengan sedaya, kangge keluarga kula lan panjenengan sedaya, fid dini wad dunya hatta al akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi-mugi tetep kaaturaken dhateng baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkang nanti ngendika Rajabu Syahrullah. Bulan Rajab itu adalah bulannya Allah. Rajabu Syahrullah, bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala ini bukan tanpa dasar. Akan tetapi memiliki dasar yang kuat, yakni di dalam surah At-Taubah ayat 30. Allah berfirman, inna iddatash syuhuri indallahi isna asra syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Setuhune wilangane pirang-pirang bulan. Inna iddatash syuhuri setuhune wilangane pira-pira bulan. Indallahi muhul Allah Subhanahu wa taala yang beredar di dalam satu tahun ini isna asra syahran kadae kali 12 bulan. Iku minha setengah saking isna asra syahrun arba'atul huruf, enten sekawan bulan yang disucikan, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena disucikan, karena dimuliakan, ketika ada orang beramal, kirangan maos Al-Qur'anul Karim, kirangan berpuasa, pokoknya amal baik pada bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu pahalanya akan dilibatkan di datang kalian pun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jenengan ngatakan Al-Quran di luar bulan Rajab, pahalanya hanya 1 kali khatam Al-Quran. Tapi menawi panjenengan mampu menghatamkan Al-Quran pada bulan Rajab, yang 1 pahala khataman Al-Quran di bulan Rajab tadi, di luar Rajab tadi itu, kalau khatamannya itu dalam bulan Rajab, dilipat gandakan pahalanya 70 kali lipat. Kenapa kok dilipat gandakan? Karena barokah bulan Rajab. Barokah itu apa sih? Ziyadatul khair. Ziyadatul khair itu apa artinya? Ziyadatul khair itu adalah kebaikan yang sangat banyak. Mila saking menika Kanjeng Nabi Muhammad, kalau kita memasuki bulan Rajab disuruh berdoa. Pengen donga datang sampun Allah Subhanahu wa taala. Agar supaya apa? Agar supaya kita memperoleh barokah bulan Rajab. Doanya begini. Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadana bi rahmatin wa maghfiratin wa ridwana ya Allah ya Hannan ya Mannan. Ya Hanan iku duh Gusti kang akeh welasé. Ya Mannan duh Gusti zat kang akeh pipa benaringane. Jadi ya Hanan itu kita mohon agar diwelasi oleh Allah. Yang mana kita mohon agar supaya Allah berkenan menganugerahkan anugerah sebesar-besarnya kangge tiyang-tiyang ingkang memperingati, menghormati dan memuliakan bulan Rajab. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama donga sareng-sareng. Oh, kula kan saling sareng-sareng. Donga sareng-sareng. Allahumma barik lana fi Rajab
شعبنا وبلغنا رمضان برحمته ومغفرته ورضوانا يا الله يا حنان يا منان. Untuk apa kita minta berkah dengan bulan Rajab? Apa sih Rajab itu? Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, kata-kata Rajab itu terdiri dari 3 huruf. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Rajab terdiri dari berapa huruf? Terdiri dari 3 huruf. Pertama huruf apa? Pertama huruf ro. Pinter jeralik. Enggak picis, mau picis. Pertama huruf apa? Huruf ro. Masuk huruf ro, huruf apa? Huruf jim. Nomor 3 nomor ro. Huruf ba. Jadi kadang disingkat, kadang diwaca Rajab. Nopo artinya maksudnya? Di dalam kitab-kitab yang saya baca, Rohuhu yadullu ala rahmatillah. Rohnya kata-kata Rajab itu menunjukkan keawasan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya apa? Maksudnya orang yang menghormati, orang yang memuliakan, orang yang mengisi bulan Rajab dengan amal-amal yang baik adalah orang-orang yang masih kalinasan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang daftar minta, orang yang daftar akan mendapatkan rahmat sakinah-sakinah Allah Subhanahu wa taala. Ini hurufnya. Jinnya. Wajibuhu jinnya huruf Rajab. Ya dulu ala jirmil abdi. Menunjukkan dosa-dosa manusia. Dosa manusia itu nyuwun sewu para sedherek, ada dosa mata, ada dosa hidung, ada dosa mulut, ada dosa tangan. Sakniki-niki para sedherek, dosane lambe akehan dosane, hang jelas tadi karo. Dosane lambe akehan dosane, tangi turu Pak, tangan ucul-ucul habis Pak. Tangi turu, arep turu ucul-ucul habis. Ngising, ucul-ucul habis saiki kan. Tidak ada orang berak bilang ini, tapi tangan masih gede bisa. Makanya tidak heran di dalam surat Yasin Allah menunjukkan ini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yawma pada hari kiamat nakhtimu ala afwahihim, mulut-mulut ini para jamaah dikunci semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Lambe angkanya cepet dikunci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tukallimuna aydihim, yang berbicara nanti adalah aydihim, tangan-tangan mereka. Oh. Ini Quran yang dulu kita tidak paham. Kosok tangan bisa ngomong, tiba-tiba saya gai tangan lebih banyak bicara daripada mulut. Wa tashhadu arjuluhum, kaki menjadi saksi. Tangan berbicara apa? Kaki menyaksikan apa? Bima kanu yaksibun, terhadap apa yang kalian lakukan. Bila sakit mendengar derek, mari kita jaga mata kita jaga hidung kita jaga mulut kita jaga tangan kita jaga kaki kita, jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kalau dilakukan pada bulan Rajab, barokah bulan Rajab, dosa mata, dosa hidung, dosa semuanya ini akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kululan panjenengan sedaya memasuki bulan Rajab ini dengan niat yang baik, dan oleh Allah diberi taufik, inayah dan hidayah bisa mengisinya dengan amal-amal yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Rasulullah itu menganjurkan kepada kita, ketika memasuki sesuatu yang baik atau bisa mengerjakan sesuatu yang baik, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Kanjeng Nabi itu gak ada anak Siti Fatimah.
Siti Fatimah itu gak ada juga Sayyidina Husain. Kalau singkat kawan ini, Sayyidina Husain itu gak ada juga anaknya Ali. Yang satu Ali Akbar, yang kedua Ali Asghar. Yang terakhir adalah Ali Asghar. Ali Asghar itu setiap selesai melakukan kebaikan diajak tidak lupa melakukan sujud syukur. Sehingga dia itu dijuluki Ali Zainal Abidin. Karena itu kok ujian. Ya Abu Bakar ya Siddiq ya Umar Utsman ya Ali ya Hasan Husain Zainal Abidin ya Maula ya Hasan Husain Zainal Siti Fatimah binti Rasulillah. Itu kan ada puji-pujian begitu. Itu salah satu di antara memuji keturunan baginda dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Sayyidina Husain yang punya anak Ali Zainal Abidin itu setiap selesai melakukan kebaikan tidak pernah melupakan yang namanya sujud syukur. Mari sembahyang sujud syukur, mari sedekah sujud syukur, mari silaturahim sujud syukur. Kiai Hasyim Asy'ari ketika memasuki bulan Rajab tidak lupa sujud syukur. Maka ini sujud syukur memasuki bulan Rajab. Niatnya nawaitu sujud syukri bidukhuli Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Catat. Nawaitu sujud syukri bidukhuli Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mantu takbir langsung sujud. Sujud yang sempurna menggunakan teks sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hafal ya? Jajal minggu apa? Sajada wajhi. Lah paling sing apa semua mobil bes kadung yang apal sampai bisa baca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Apal? Aja ngomong sing apal lo ya. Maksud subhanallah alamin sing apal. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dibaca tiga kali. Setelah dibaca 3 kali, Allahu Akbar duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Kalau tidak hafal misalnya, bisa. Misalnya panjenengan mau subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil dibaca 3 kali. Pak, apakah sujud syukur itu bisa dengan duduk? Bisa, dengan duduknya. Nanti posisinya posisi duduk. Duduk biar tahu ya, saya tak naik sini. Bisa dilihat itu ya. Kalau duduk gini. Dalam posisi ngata. Dengar? Nawaitu sujuda bidukhuli Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Mantu sujud. Sajada wajhi lillati dan seterusnya. Atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Mantun sujud 3 kali. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ojo ditandai wa barakatuh. Kadung wa barakatuh itu sembayangi mati. Jenengan lenggah mau mboten apa-apa. Enggak usah berdiri. Jadi niatnya saya pandu, kalau takbir jenengan takbir. Kalau sujud jenengan sujud. Nawaitu sujud syukri bidukhuli Rajab sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sajada wajhi lillahi wa
Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau sujudnya kan macam-macam. Enten sujud sahwi, enten sujud syukur, enten sujud tilawah. Ketika kita membaca ayat-ayat sudah lakukan pas ayat asyidah misalnya kita disunahkan sujud tilawah. Wajibuhu yadullu ala jirbil abdi. Jimnya huruf rojab itu menunjukkan dosa-dosa hamba ini. Oleh karena itu kalau ada orang melakukan amal-amal yang baik, apakah itu puasa, apakah itu baca Al-Quran, apakah itu sedekah dan seterusnya, dilakukan pada bulan Rajab, menjadi perantaraan dosa-dosa anggota tubuhnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para ulama terus kemudian mengatakan Rajab itu adalah bulan istighfar. Rajabul lil istighfari minadz dzunub. Bulan Rajab adalah bulan yang tepat kita mohon ampun atas dosa-dosa kita datang sanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku wau pengertian bulan Rajab. Kemudian hubungan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Hubungan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Rajab litadhiril badani. Bulan Rajab itu adalah bulan untuk membersihkan dosa-dosa badan. Wa Sya'banu litadhiril qalbi. Bulan Sya'ban itu bulan untuk membersihkan hati dari iri, dari dengki, dari hasud, gampang amukan dan seterusnya, mudah tersinggung. Semuanya itu penyakit hati. Yang paling membuat dosa tidak ridho terhadap apa yang diputuskan dan ditakdirkan kalian sampun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boten ridho, boten terima, termasuk penyakit hati. Maka untuk membersihkan hati itu adalah pada bulan Sya'ban. Sedangkan bulan suci Ramadan adalah litadhiril ruh, untuk membersihkan ruh kulalan panjenengan. Oleh karena itu para jamaah, mumpung kita memasuki bulan Rajab, kita bersihkan badan kita dari dosa-dosa tubuh yang pernah kita lakukan. Oleh karena itu sekali lagi mudah-mudahan kulalan panjenengan doyo bikantuk taufik, bikantuk hidayah, mampu mengisi bulan Rajab ini dengan amal-amal yang baik, amal-amal yang mulia, amal yang dapat kita jadikan bekal nanti menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal Allahumma barik lana fi Rajab. Menurut para ulama, fa inna man yutahhirul badana fi Rajab yutahhirul qalba fi Sya'ban. Barang siapa yang berhasil mampu membersihkan badannya dari segala dosa-dosa, dia akan mampu membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban. Ulang sekali, fa inna man yutahhirul badana fi Rajab. Barang siapa yang mampu dan berhasil membersihkan dosa-dosa badannya pada bulan Rajab, yutahhirul qalba fi Sya'ban, dia akan berhasil membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban. Selanjutnya, wa may yutahhirul qalba fi Sya'ban yutahhirur ruha fi Ramadan.
Barang siapa yang berhasil membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, yutahhirur ruha fi Ramadan, dia akan sukses nanti membersihkan ruhnya pada bulan suci Ramadan. Tapi sebaliknya para jamaah, fa in lam yutahhiril badana fi Rajab, barang siapa yang tidak berhasil membersihkan badannya pada bulan Rajab, wis perlu diwarah bulan Rajab bulan mulia, santai-santai saja. Tidak ada peningkatan ibadah sama sekali. Dianggap bulan Rajab sama dengan bulan-bulan yang lain. Para jamaah, kalau ada orang melakukan amal yang baik pada bulan Rajab, pahalanya dilipat gandakan 70 kali lipat. Orang sholat berjamaah itu dapat 27 Pak. Itu kalau bulan Rajab 27 kali 70. Gimana panjenengan ini? Gimana kan saya tidur? Ngeten Pak. Umat-umat dahulu itu umurnya panjang-panjang. Nabi Adam alaihissalam di dalam kitab Al-Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Asy Abdul Fidah Ibnu Katsir, beliau mengatakan umurnya Nabi Adam alaihissalam itu 1000 tahun. Ketika Nabi Adam akan meninggal dunia, anak cucu Nabi Adam jumlahnya 400.000. Kemudian Nabi Nuh alaihissalam itu umurnya 950 tahun. Sementara umurnya umat Nabi Muhammad umurnya pendek. Oleh karena itu diberi door prize oleh Allah dengan bulan-bulan yang mulia. Kalau bulan-bulan yang mulia, door prize of the God, door prize dari Allah Subhanahu wa taala diisi dengan amal-amal yang baik, diisi dengan amal-amal yang mulia, maka amal-amal ibadahnya tadi itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun umat Nabi Muhammad umurnya pendek-pendek, mampu melebihi umat-umat yang dahulu walaupun umurnya panjang. Ngomongnya ganjaran gitu tutukakan Pak. Hengon hamegi awe kabeh insyaallah akan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya cukup Rasulullah memberikan bimbingan kita kepada kita dengan berdoa. Allahumma barik lana fi supaya diberi berkah bulan Rajab, agar supaya diberi berkah bulan Sya'ban, diberi panjang umur sehingga sampai pada bulan suci Ramadan. Kalau Rajab, Sya'ban, Ramadan, amal-amal kita penuh Pak, sudahlah surga semuanya. Saya melihat wajah-wajah panjenengan sudah wajah-wajah surga semua, karena sudah sujud syukur menyongsong datangnya bulan Rajab. Itu artinya siap memasuki dan mengisi bulan Rajab dengan amal-amal yang baik. Amin amin ya rabbal alamin. Kritikan para ulama menaik fa in lam yutahhiril badana fi Rajab. Barang siapa yang tidak membersihkan dosa-dosa badannya pada bulan Rajab, kemudian tidak membersihkan wal qalba fi Sya'ban, dan dia juga tidak membersihkan hatinya pada bulan Sya'ban, famata yutahhirul ruha fi Ramadan, maka akan kapan dia akan membersihkan rohnya di dalam bulan suci Ramadan? Omong kosong Pak, orang-orang dijujuk ya kan. Oleh karena itu pintu entry point, pintu masuk memuliakan bulan Ramadan, kuncinya ada di bulan Rajab. Sekali lagi saya katakan kepada kalian, kunci kita dapat meraih secara maksimal kemuliaan daripada bulan suci Ramadan, kuncinya, pintu gerbangnya ada di bulan Rajab. Paham ini kan? Berikutnya sekarang, amal-amal apa saja yang harus kita lakukan? Pengajian ini ngerupakan khutbah saya kemarin, khutbah saya. Terasipun kajian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in aradtumur rohata waqtal mauti minal atasi wal khuruj ma'al iman. Barang siapa yang kepengen kepenak ketika akan meninggal dunia. Ketika apa? Ketika meninggal dunia. Wal khuruj in aradul murahata waqtal mauti minal atasi, dari kehausan. Orang meninggal dunia itu ketika apa? Ketika nazar itu, ketika sakaratul maut itu hausnya setengah mati. Cuma dia tidak bisa bicara, dia tidak bisa bilang.
Kemudian wal khuruj ma'al iman, dia meninggal dunia dalam keadaan iman. Lalu dia wal khuruj ma'al iman wan najata minasyaitani, dia selamat dari panggil-panggil setan. Jadi ketika orang akan meninggal dunia, yang namanya setan itu mengkafirkan orang-orang yang akan meninggal dunia. Bagaimana si fulan ini meninggal dunia dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau ada orang kepingin meninggal dunia dalam keadaan nikmat, lepas dari kehausan, kemudian dia membawa iman, lalu dia selamat dari godanya setan, jadi dengan jenazah fahtarimuha bisyuhur, hormati, muliakan bulan-bulan yang dimuliakan ini. Bulan-bulan yang dimuliakan yang arba'atul hurum itu pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, kemudian yang keempat adalah bulan Rajab. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, amal apa saja yang diperintahkan? Monggo dibandingkan ini. Yang pertama adalah bikas roti siang, memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Tidak perlu 1 bulan suntuk para jamaah, dan tidak perlu berturut-turut, tidak perlu, agar supaya berbeda antara bulan yang disunahkan dan bulan yang diwajibkan puasa. Malah kalau bulan Rajab itu puasanya terus, malah buatan saya Pak, kudu dilet-leti. Misalnya 1 minggu puasa, setelah itu tidak puasa 2-3 hari, lalu puasa lagi, itu malah yang baik. Dari puasa terus. Paham dengan ya? Kenapa? Karena bulan Rajab bukan bulan puasa wajib. Yang wajib itu adalah bulan Ramadan. Jangan sampai kesunahan mengalahkan rutinitas kewajiban. Jadi pertama, memperbanyak apa? Memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Yang nomor 2, wan nadama ala ma salafa min al-athar. Artinya mohon ampun dengan memperbanyak istighfar datang sanipun Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam-diam di dalam rumah itu, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Jangan subuh-subuh sholat, begitu masuk di masjid berdoa, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Masuk bismillahirrahmanirrahim tangan kanan. Begitu masuk panjenengan i'tikaf. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Jangan khusus duduk sebelum sholat sunat tahiyatul masjid terlebih dahulu. Paham ini ya? Jangan begitu masuk masjid dulu Pak, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma firli dzunubi, ya Allah jangan ngapunten dosa-dosa kula Gusti. Waftahli lan panjenengan bikakan kula Gusti, abwaab rahmatik, pintu rahmat panjenengan, pintu kawelasan panjenengan. Orang masuk surga bukan karena amal para jamaah, orang masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena datanya rahmat itu dari amal, beramallah sebanyak-banyaknya agar supaya memperoleh rahmat. Tapi bukan amal kunci satu-satunya kunci agar supaya masuk surga. Kenapa? Karena kita di surga itu selamanya. Sementara amal-amal kita dan kehidupan kita itu hanya sebentar. Masa beramal cuma sekian hari, sekian tahun, akan tapi memperoleh balasan selama-lamanya. Oleh karena itu orang masuk surga itu karena rahmatnya Allah. Makanya ketika masuk masjid, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaab rahmatik. Kaki kanan didahulukan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ketika keluar dari masjid, ilmu ini saya dapat dari Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Hasyim Asy'ari menyampaikan kepada Kiai Adnan Ali. Kiai Adnan Ali itu kakak adiknya Kiai Maksum Ali. Kiai Maksum Ali itu yang mengarang fa'ala yaqulu fa'lan wa fa'lan wa fa'lan, itu yang ngarang itu Kiai Maksum Ali. Itu punya adik namanya Kiai Adnan Ali. Kiai Adnan Ali itu guru saya. Itu nguruki caranya untuk ke masjid. Ketika keluar dari masjid, niatin doa ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li
Kalau masuknya Ababa Rahmati, saat ini betul Ababa Fatih. Kaki kiri didahulukan. Kalau masuk masjid tadi kaki apa yang didahulukan? Kaki kanan. Ketika keluar dari masjid, kaki kiri didahulukan. Oh jadi lebih teman Pak. Tumpang menang sandali, tumpang notok menang sandali. Baru kaki kanan masukkan ke dalam sandal. Kenapa? Karena apakah itu berpakaian, apakah itu berjalan, apakah itu sandalan, hendaklah mendahulukan kaki kanan. Nah, ketika keluar dari masjid kaki kiri dulu. Tidak. Ajo menang sandal itu. Tumpang menang sandal. Kaki kanan jangan kepung dia. Itulah cara keluar dari masjid. Mohon fadl saking-saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara, yang pertama tadi kita memperbanyak melaksanakan ibadah puasa. Yang kedua, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Caranya, apakah itu sholat maghrib, apakah itu sholat isya, apakah itu sholat zuhur, apakah itu sholat asar, apakah itu sholat subuh. Ini tadi kan saya setengah hati. Pikir saya tadi setengah hati. Tidak sama dengan saya pada waktu sholat subuh. Kalau sholat subuh itu pikirnya banyak. Kalau maghrib jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak, hanya sedikit saja. Setengah hati. Jadi para jamaah, apakah itu sholat apa saja sudah? Astagfirullahaladzim diganti Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Terus kemudian istighfarnya harus pakai istighfar saja. Kalau apa saja. Ini Sanggarai tulisan saya itu tidak diperbanyak. Itu di buku di tulisan saya itu ada. Istighfar ini sebelum la ilaha illallah. Saat dari la ilaha illallah ya. Kan itu kan enten istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 maksudnya afdhul diri soalam annahu. Jangan qauluhu, qaulu la ilaha illallah. Kalau qauluhu bunyinya itu mana? Jadi qaulu la ilaha illallah. Kadang-kadang Imam Tahlil itu wanter afdhul diri qauluhu. Bisa qauluhu itu tidak benar. Yang benar qaulu la ilaha illallah. Nah, ketika baca istighfar itu, makanya sampai tinggalin di YouTube. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum ghaffaruz dzunub wa sattarul uyub wa atubu ilaihi taubat abdin zalimin li nafsihi la yamliku darrahu wa la naf'ahu wa la mauta wa la hayata wa la nusyura. Itu kalau dibaca pada bulan Rajab, insyaallah dosa-dosa tubuh kita akan diampuni, akan dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu serta saudara-saudara, kululan panjenengan saya pun sujud syukur. Nah itu niat menghormati dan memuliakan bulan Rajab. Yang niat-niat menghatamkan Al-Quran, mudah-mudahan di bulan Rajab mampu menghatamkan Quran. Yang niat-niat puasa, mudah-mudahan pada bulan Rajab diberi kekuatan untuk bisa melaksanakan ibadah puasa. Yang bersedekah, yang mengeluarkan zikir itu untuk kebaikan-kebaikan, mudah-mudahan semuanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan barokah Rajab diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik, lebih mulia dan lebih berkah. Dan terakhir kalau nyuwun barokah Fatihah. Ini banyak lengseran makanan. 100 lebih itu lengser itu. Setiap satu lengser untuk 5 orang. Pak, nasi selamatan begini ini tidak sama dengan nasi di warung, tidak sama. Walaupun sampai 1 pulukan atau 3 pulukan sampai makan, barangkali hangaran sego-sego kulit mau. Baru Pak Rajab berdoa untuk panjenengan membuat kita ibadah diringankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih 1 pulukan pangan. Itu ditujuan bajukan Pak, mencari barokah Rajab. Paham ini Bapak-bapak, ibu dan saudara-saudara, untuk saran-saran Mas Fatihah.
ditujukan kepada orang-orang yang sedekah makanan, mudah-mudahan sedekah yang dikeluarkan untuk dimakan jamaah Rajabiyah ini digantos kalian Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki yang lebih banyak, barokah dan manfaat di dunia wa akhirah. Di dunia yang makan Bapak Ibu, tapi di akhirat orang yang bersedekah nantinya akan menikmati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita langkung dengan pangpunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا اللهم بارك لنا في رجب وشعبنا وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا